kali ini ada resep rahasia yang pastinya anak pasti suka. Yuk ikutin yuk. Kita akan membuat apa lo ya? Tar dulu. Terbuat dari kentang. Ya, bahan dasarnya adalah kentang, sayuran, dan ada alpukat. Di sini sayuran ini untuk tujuannya selain kita sebagai yang cancer untuk membuat enzim hidup, juga untuk anak-anak. Jadi di keluarga kita nggak hanya kita aja yang makan, anak-anak harus wajib kita usahakan supaya untuk mau makan. Nah, bumbu kentangnya seperti ini ya. Kita haluskan 2 siung bawang putih, kemudian kita kasih garam ya. Kita haluskan dulu bawang putih. Bawang putih kita haluskan bersama garam Himalaya. Ya, sebentar, saya harus menggunakan biar higienis, harus menggunakan sarung tangan. Saya harus menggunakan sarung tangan. Ini kita haluskan terlebih dahulu ya, bawang putih, garlic ya. Ini manfaatnya banyak banget garlic ini ya. Untuk menurunkan tensi, untuk anti kanker, untuk kolesterol, banyak sekali pokoknya. Makanya saya banyak menggunakan garlic atau bawang putih. Jadi biar kerasa garlicnya saya memang agak banyak. Ya, sudah halus. Sudah halus ya, kita campurkan ke kentang. Oh ya, sebelumnya kentangnya ini kita rebus, kita haluskan seperti ini. Kentangnya baru kita masukkan bumbu. Bumbu bawang putih dan garam serta merica bubuk atau lada ya, lada bubuk. Nah, ini sudah seperti ini. Kita ambil merica bubuk. Ya, sedikit aja, tergantung sih kalau maunya agak gimana gitu ya. Boleh banyak dikit, tapi saya segini aja, sudah cukup. Kemudian kita campur jadi satu. Ya, kita campur. Ini sebelumnya kita ada yang suka dikukus, monggo. Ada yang suka direbus, monggo. Tapi ini tidak digoreng ya. Kita menghindari minyak. Jadi ini kita haluskan, kemudian kita campur dengan garlic, bawang putih tadi, garam, dan merica bubuk. Setelah tercampur rata, baru kita mainkan. Mainkan kitanya. Jadi ini kita makan benar-benar yang raw food. Dan karbonnya dari kentang, dan saya juga menyiapkan nasi. Nasi ini saya peruntukkan untuk keluarga kita yang kepingin juga nasi. Tapi nasinya nasi putih ya. Karena keluarga kita belum tentu suka yang nasi merah, nasi coklat, atau nasi hitam. Ya, seperti ini sudah. Kemudian kita siapkan membuat ini. Ya. Ini kita buat ditata seperti ini. Terus kita pakai kentang yang kita pipihkan dulu ya. Sebelumnya kita pipihkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kentang kita buat seperti ini. Kemudian dicampur dengan ini adalah alpukat. Alpukat kita buang dulu ya bijinya, kulitnya. Seperti ini kita buang.
Ya, seperti ini kita buat alpukat. Kemudian kita tata dengan sayuran ya, sayuran kubis, karena kubis memang bagus ya untuk khususnya para wanita yang terkena kanker. Dia lebih bagus kubis, terutama yang CAPD, kebanyakan di Indonesia terkena CAPD, jadi banyaklah makan kubis. Habis kubis kita taruh wortel. Ya, wortel. Nah, seperti ini kita masukkan wortel. Kita bungkus dengan nori seperti ini. Nah, kemudian di sebelah sisinya satunya kita masukkan lagi kentang. Jadi berlapis-lapis kita susun ya kentangnya. Nah, yang di sisi sebelah satunya kita masukin kentang lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kasih lagi daun lada. Ini benar-benar kita makannya makan daun-daunan kayak embek ya. Tapi enggak sih, kita kan pengen sehat ya. Jadi jangan pedulikan apa kata orang. Kalau kata orang diamkan saja. Kita bukan embek, kita manusia. Ya. Kemudian kita lipat. Ya. Lipat seperti ini. Kemudian kita tutup dengan begini. Jadilah makanan yang mengasihkan. Ya, seperti ini ya. Mengasihkan nih kan. Nah, ini mengasihkan banget. Nanti ada kuahnya. Nah, ini satu untuk yang terkena kanker. Mau pakai nasi bisa, tapi nasinya nggak boleh nasi putih ya, karena nasi putih mengandung mengalami refinasi dan juga mengalami proses yang menyebabkan zat-zat yang ada di dalam kandungan beras justru hilang. Makanya kita menghindari nasi putih supaya kita sehat. Pakailah nasi merah, nasi hitam, nasi coklat. Selanjutnya untuk yang kita pakai nasi ya, kita tutorial tetap pakai kentang. Kan kadang anak-anak kepingin juga makan kentang ya sebagai lauknya. Padahal ini juga kok karbo juga ya. Ini kita begini kan. Kalau yang nasi sebaiknya tidak menggunakan alpukat karena enak nanti. Kita pakai sayur-sayuran aja ya. Jadi kubis, ini ada sayuran kubis, terus kita kasih ada bayam merah, wortel, kita susun, ya. Jadi begini, kita tutup. Kemudian dikasih lagi daun seladanya lagi. Untuk nasinya kita pakai nasi putih karena memang saya adanya nasi putih ya, seperti ini. Kita masukkan nasinya nah diginikan. Jadi memang anak-anak butuh variasi supaya ya kita memperkenalkan ke anak-anak adalah makanan yang bergizi. Jadi memang mulai dari sedini mungkin anak-anak dibiasakan untuk makan yang serba raw. Tapi bertahap ya. Ini kita tutup. Kemudian kita beginikan. Jadi deh. Nah, seperti ini penampilan atasnya ya. Tuh kan menarik buat anak-anak juga. Sekarang saya akan membuat kuahnya. Karena kalau begini aja kurang. Jadi saya harus membuat kuahnya ini. Sudah jadi ya, udah jadi 2. Nah, seperti ini. Saya akan memperagakan masalah kuahnya. Buat kuah. Kuahnya terdiri dari cabai. Ya, kita masukkan cabai rawit ya. Yang suka pedas, jangan banyak-banyak. Ingat, punya kanker tidak boleh banyak-banyak cabai. Cukup 2, sudah. Bawang putih, 2 siung. 2 siung, kita masukkan 2 siung ya. Kemudian bawang bombay segini 1/4-nya saja karena kuahnya tidak usah banyak-banyak. Kita
kita iris-iris. Ya. Kita iris-iris bawang bombay seperempat tadi ya. Kemudian 3 buah kurma sebagai pemanisnya, yaitu kurma. Kita tidak menggunakan gula. Gula aren pun tidak, karena memang kadang-kadang yang punya cancer ini walaupun gula aren tetap dia tidak, namanya tetap gula. Kemudian ini adalah menggunakan air asam Jawa. Kita larutkan dalam air ini ya. Karena asam Jawa ini juga mempunyai antioksidan tinggi. Jadi kita menggunakan asam Jawa. Kita saring. Kita saring. Kalau yang menggunakan jeruk nipis juga boleh, tetapi lebih nikmat memang asam terbuat dari asam Jawa. Mirip cuko dari Palembang ya. Jadi kita di sini kuahnya mirip-mirip lah, mirip cuko. Terus kurang ini kita kasih air. Kita kasih air. Ya cukup, nggak usah banyak-banyak. Kemudian dikasih garam Himalaya. Ya, kita kasih garam Himalaya. Sudah, marilah kita blend dulu ya, kita blend. Ya, saya nggak berani makan nasi karena memang sudah 9 tahun saya sudah tidak makan nasi, jadi saya tidak berani pakai nasi, tetapi saya milih kentangnya saja saya kasih gini ya, udah kita makan seperti ini. Tuh, nikmat kan? Nah, ini untuk membawa nafsu makan buat anak-anak kita, untuk kita juga kepingin variasi makanan seperti inilah. Ya, seperti ini makanan yang harus kita jaga untuk sambilan, maksudnya untuk selingannya. Kadang-kadang kita bosen, apa yang menunya. Kebanyakan Profesor Cancer adalah terbentur oleh menu. Menunya itu kadang-kadang apa ya harus saya buat atau apa yang harus saya makan. Nah, disinilah saya memberi variasi. Sebenarnya kita makan salad pun penuh dengan variasi, dengan mengeksplor variasi-variasi dressingnya. Juga buah sayur kita mix, jadi lebih nikmat. Jadi dari anak kecil pun akan menikmati dimakan siang hari, itu sangat nikmat sekali. Nah, kalau karbo itu memang bisa, karena kita tidak boleh tidak tanpa karbo. Jadi yang kita harus masukkan dalam tubuh adalah makro dan mikro. Makro itu kan karbo, nasi, kentang, umbi-umbian dan lain sebagainya. Itu wajib, tidak boleh, tidak harus mengkonsumsi karbo. Yang kedua adalah mikro. Mikro yaitu dari sayuran dan buah-buahan. Jadi kita tidak boleh melepas salah satu karbo atau sayuran aja buah tapi karbonnya tidak, itu tidak boleh. Karena karbo adalah yang membangun. Jadi kita memang harus memerlukan ya nasi, ya ubi-umbian, dan saya lebih suka kepada ubi kuning, sweet potato, itu memang enak banget dan itu memang anti kankernya juga tinggi. Jadi saya lebih tarik ke makanan itu daripada saya nasi.
Karena nasi saya sudah 9 tahun sudah nggak mau makan nasi. Sejak saya divonis cancer, saya berhenti makan nasi. Gantinya ubi, singkong, jagung, terus labu kuning juga saya makan. Itu biasanya seperti itu. Nah, disinilah kita butuh variasi makanan yang harus kita banyak. Karena disinilah orang harus mengerti bahwa kita juga sama lebih kuat daripada orang yang tidak makan seperti ini. Karena memang orang yang mengkonsumsi sayuran hijau akan terlihat lebih cerah mukanya, lebih bersih, terus dia tidak bau badan, terus badannya tuh stabil. Jadi nggak ada penaikan, nggak ada penurunan karena sudah stabil. Terus juga dia banyak mengalami hal-hal yang dia merasa jauh lebih sehat. Contohnya bangun pagi, orang merasa lelah. Ini kita terasa enteng sekali bangun pagi tuh, rasa badan kita enteng, segar. Karena kualitas tidur kita terjaga dengan adanya kita olahraga. Olahraga kan juga membuat metabolisme kita bekerja. Karena ingat, metabolisme itu sudah umur 30 mengalami penurunan. Jadi sebagai kita yang sudah di atas 30 harus hati-hati ya, karena metabolisme turun, makanya kok banyak yang melarnya ke samping. Ya itulah yang menyebabkan kita butuh pola hidup sehat. Jadi kita butuh olahraga, butuh istirahat, butuh refreshing, butuh terutama makanan yang tidak menyampah. Karena makanan yang menyampah bikin metabolisme kita makin turun, nggak mau bekerja. Nah, sampai di sini saya tutorial mengenai menu makanan yang bervariasi. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen ataupun pertanyaan seputar pola sehat yang menyangkut cancer atau menyangkut penyakit lain. Nanti saya akan jawab, saya akan buat tutorialnya. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai menu yang bervariasi. Lain kali saya akan membuat menu-menu jus, karena jus itu adalah kebutuhan para cancer untuk memasukkan enzim sebanyak mungkin. Karena orang cancer itu udah males makan, jadi gimana caranya memasukkan enzim hidup sebanyak mungkin? Yaitu dengan jus, dengan smoothie. Sampai di sini saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf atas perkataan saya yang salah selama ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat menjalankan pola hidup sehat dengan semangat. Yes, oke.